Sri Wahyuningsi. Di sini saya akan mewawancari Sales Officer Toyota Asra Financial. Yuk kita simak. Ya, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Rudi Suwardi yang merupakan Sales Officer di Toyota Asra Financial Service Cabang Bogor. Untuk lokasinya ini di Jalan Pajajaran nomor 27. Dalam wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan dalam penjualan di masa pandemi sekarang ini. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke Bapak Rudi. Ya, selamat siang Ibu Sri Wahyuningsi. Perkenalkan, nama saya Rudi Suwardi dari Toyota Astra Financial Service Cabang Bogor. Kita bergerak di bidang pembiayaan mobil, kayak gitu, khususnya untuk unit Toyota Daihatsu dan Lexus, gitu. Tadi Ibu Sri menanyakan terkait bagaimana sih pengaruhnya untuk pandemi ini terhadap perusahaan kami. Untuk pengaruhnya sendiri, itu sangat berpengaruh sekali untuk perusahaan kami. Itu kita terkait penjualan sendiri, kita mengalami penurunan drastis dari yang tadinya penjualan kami itu di angka 200 ke atas. Nah, di masa pandemi ini kita turun sekitar 50% gitu, terutama waktu bulan Maret ya, waktu awal-awal pandemi kayak gitu. Kita itu hanya valid di retail untuk penjualan mobil itu di angka hanya 100 saja kayak gitu. Ya, pandemi ini kan dimulai dari Maret sampai dengan November sekarang ini ya Pak ya. Nah, untuk penurunan penjualannya ini apakah sama dari 40 sampai 50% dari Maret sampai November ini atau masih tetap atau bagaimana? Ya, kalau untuk dari bulan Maret sampai November, mungkin kalau misalkan dibilang tetap itu tidak. Soalnya kan kita banyak menjalankan banyak strategi pemasaran yang kita jalankan juga kayak gitu. Nah, dari bulan Maret kita memang terkait penjualan mobil itu di angka 100, namun makin kesini bulan ke bulan itu semakin membaik gitu. Yang tadinya 100 dia naik lagi 115, lalu 124, 142, dan pas puncaknya itu bulan kemarin kita bisa valid untuk retailnya itu di angka 157 unit gitu untuk retailnya, seperti itu. Oke, baik. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai turunnya penjualan di masa pandemi ini ya. Nah, saya ingin bertanya, untuk penurunan penjualan ini apakah ada pengaruhnya atau berpengaruh besar terhadap profit perusahaan? Ya, pengaruh terbilang cukup besar dari yang tadinya kita untuk profit itu surplus di angka 500 juta per bulan. Dengan adanya Covid ini kita turun dari yang tadinya surplus di bulan Maret itu 418 juta per bulan. Itu di bulan April kita mengalami penurunan profit sekitar minus 1,2 M kayak gitu. Dan dari bulan ke bulan sih sebetulnya semakin membaik lah, dari minus 1,2 M lalu kita minus 900 juta, dan makin kesini terakhir itu di bulan Oktober kebetulan kita masih minus juga, namun untuk angkanya tidak begitu jauh dari yang minus 1,2 M. Kita untuk di bulan Oktober terakhir itu di minus 600 juta, seperti itu sih. Oke, baik. Tadi kan di masa pandemi ini untuk menetapkan penjualan itu ada strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Bapak. Nah, untuk strategi pemasarannya kira-kira itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, kalau untuk strategi pemasaran yang kita terapkan di sini, saya melihat sih di sini kita ada sekitar 3 poin sih strategi pemasaran. Yang pertama mungkin di masa pandemi ini kan, mungkin untuk yang pertama itu protokol kesehatan perlu diperhatikan. Nah, yang kedua itu kita kalau dari sisi bisnis kita menekankan pada penagihan.
Nah, mungkin kan kalau untuk kemarinnya ini instruksi dari Bapak Presiden kan ada yang namanya program restrukturisasi, itu artinya program penangguhan. Nah, banyak masyarakat di sini untuk customer-customer TAF itu yang antusias sekali untuk program penangguhan ini, seperti itu. Nah, itu yang paling utama kita menekankan di sisi penagihan dulu. Nah, kita bereskan sisi penagihan karena banyak customer yang tidak sanggup bayar juga, dan penangguhan di kita itu maksimal 3 bulan. Setelah itu kita baru menyelesaikan ke sisi penjualan, seperti itu sih. Baik, dari strategi pemasaran yang sudah dijelaskan tadi, apakah itu berpengaruh pada penjualan produk di masa pandemi ini atau bagaimana, Pak? Ya, jadi maksudnya apakah cukup signifikan terhadap penjualan dari perusahaan Bapak? Sejujurnya kalau untuk penjualan, kita di awal-awal pandemi ini kita mengesampingkan penjualan dulu, tapi tetap kita penjualan kita tidak lupakan kayak gitu untuk targetnya. Mungkin untuk concern pertama itu di masa pandemi kita menekankan pada sisi penagihan dulu di pihak collection kayak gitu. Soalnya kan banyak customer juga yang tidak sanggup bayar, banyak yang mengajukan untuk penangguhan bayar selama 3 bulan. Nah, sebagian customer juga ada yang memang tidak mau menjalankan untuk program restrukturisasi dan memilih untuk mengembalikan unit, seperti itu. Gitu sih. Setelah kita bereskan untuk sisi penagihan, nah kita tekankan lagi ke sisi penjualan. Nah, kemarinnya ini untuk 3 bulan pertama itu dari bulan Maret sampai bulan Maret, April, Mei, Juni itu kita fokus ke sisi penagihan dulu. Nah, dari bulan Juni ke atas sampai sekarang itu baru kita menekankan ke sisi penjualan. Memang untuk sisi penjualan sendiri selama pandemi ini kita menghindari untuk DP rendah kayak gitu. Dan biasanya kita minimal DP itu 20%. Nah, cuman untuk selama pandemi ini untuk DP 20% itu kita tiadakan dulu dan concern ke 25% DP-nya sampai up. Oke, 25%, 30%, 40% dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin cukup jelas ya mengenai perkembangan penjualan di masa pandemi ini. Ya, baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu menjelaskan mengenai perkembangan penjualan di masa pandemi ini. Semoga dengan strategi pemasaran yang diterapkan sekarang dapat meningkatkan penjualan Bapak. Gitu. Ya, baik Bapak. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rudi Suwardi SE selaku Head Sales Officer PT Toyota Astra Finansial Cabang Bogor mengenai strategi apa perkembangan apa selama pandemi COVID ini. Semoga bermanfaat. See you.